Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai. Jadi hari ini kita akan melakukan kunjungan ke Museum Muhammadiyah. Dan hari ini akhirnya kita mau belajar tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Gimana? Setelah kita nanti. Sebelum masuk, terlebih dahulu kita melakukan pembelian tiket. Dikarenakan kita mahasiswa UAD dan kita membawa KTM, maka kita tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Museum ini didirikan untuk mengabadikan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan membagikan nilai-nilai Muhammadiyah kepada generasi muda. Dengan teknologi yang modern dan interaktif, kita bisa belajar tentang sejarah pendidikan, kesehatan, sosial Muhammadiyah dengan cara yang seru. Kehadiran museum ini juga bikin Jogja semakin dikenal sebagai kota pelajar yang penuh sejarah dan budaya. Muhammadiyah sendiri didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini lahir sebagai gerakan Islam modern yang bertujuan memurnikan ajaran Islam, memajukan pendidikan, dan melakukan aksi sosial kesehatan, didorong oleh keprihatinan atas kondisi umat Islam yang tertinggal dan banyaknya praktik mistik pada masa itu. Ataupun yang bekerja di keraton dan juga menjabat sebagai ketua amin di Masjid Gede Yogyakarta. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku anak laki-laki diharuskan untuk melanjutkan pekerjaan dari ayahnya. Nah, di sini juga terdapat alat yang termasuk dalam ilmu falak ataupun ilmu astronomi yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperbaiki arah kiblat di rumahnya sendiri. Karena dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu ingin memperbaiki arah kiblatnya di Masjid Gede, tetapi dari ulama sepuh mereka tidak sama sekali mengizinkan. Nah, kenapa? Karena dari ilmu falak ataupun ilmu astronomi ini asalnya itu dari negara barat, asalnya itu dari Eropa. Nah, orang zaman dulu ataupun dari ulama itu masih beranggapan bahwa segala sesuatu yang berasal dari negara barat itu tidak boleh diikuti. Kafir. Sebutannya kafir. Nah, makanya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diberikan nama ataupun gelar dari orang-orang yang tidak suka itu Kiai Kafir. Kontribusi Muhammadiyah dalam kemerdekaan Indonesia yaitu dengan cara menyiapkan 3 hal. Yang pertama, SDM melalui sekolah dan kepanduan melahirkan seperti Jenderal Sudirman dan Soekarno. Yang kedua, ideologi dengan merumuskan Pancasila. Yang ketiga, aksi nyata lewat perjuangan fisik dan diplomasi. Intinya Muhammadiyah ini membangun kecerdasan rakyat sekaligus pondasi negara. Orkom yang pertama didirikan oleh Muhammadiyah itu ada di Aisyah, hingga orkom yang termuda itu ada di IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, mari kita langsung saja masuk ke orkom
Zona persebaran Muhammadiyah itu banyak loh, ada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri. Di setiap cabangnya mereka bangun amal usaha seperti ribuan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan untuk membantu warga. Jadi persebarannya yang luas ini penting banget supaya akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bisa merata sampai ke pelosok, bukan cuma di kota saja. Video ini hanya sebagian kecil dari kerennya museum ini ya. Semuanya tertata rapi mulai dari sejarah, pendidikan, sampai amal usahanya. Jadi museum ini gak cuma bicara soal masa lalu, tapi tentang visi masa depan Muhammadiyah. Sekian video kami, sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah! Tenan lagi cantongnya lagi engko. Tenan. Sana El.